Kami datang menghadap Engkau di tempat yang maha tinggi, membawa seluruh hidup kami, hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuliakan nama-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan di tempat ini, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami sebagai mesbah doa-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan lagi. Engkau yang layak kami banggakan Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Nyatakan setiap rencana-Mu, jalan-Mu kepada setiap kami. Dialah firman-Mu yang mampu menguatkan setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu membebaskan setiap kami, mengubah setiap hidup kami. Kami mengagungkan Engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Kami sanjung Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Haleluya. Katakan dimuliakan, ditinggikan Tuhan.
Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan, layak kami muliakan, layak kami sanjung di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau disukakan oleh pujian, oleh penyembahan yang dinaikkan oleh hati setiap kami yang merindukan akan Engkau Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Dipermuliakanlah nama-Mu dari hidup setiap kami, dari hati setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Allah yang mengizinkan kami untuk kami boleh ada bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu, merasakan kehangatan sentuhan cinta daripada Tuhan kami, daripada Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, tetapi yang setia menuntun, membimbing, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami yang sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara buat kami mulai kebenaran firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar roh hikmat pewahyuan itu turun dalam hidup setiap kami, untuk yang boleh mengerti setiap apa yang disampaikan oleh firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom semuanya. Baik, saudara, saya bersyukur kalau pagi hari ini bisa sampaikan firman, karena dari kemarin kurang lebih jam 1 saya demam. Ada Pak Ri? Ada yang beberapa anak di Donaonis dan saya demam dan pulang langsung tidur. Tadi malam saya minta Ibu Gembala untuk sampaikan firman pagi hari ini, tapi tidak menerima, dan jadi terpaksa sambil saya tidur saya panggil Ica untuk baca firman. Sambil saya tidur baca beberapa kali, terus berarti cari saja firman yang audio ya, yang dibaca dan saya sambil dengar. Tidak kuat, tapi saya sudah dipaksakan untuk pagi hari ini bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Saudara, saya kasih tema firman pagi hari ini, pemotong destiny. Ya, pemotong destiny atau pemotong rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sejujurnya ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang selalu dan akan selalu menjadi penghambat untuk saudara dan saya bisa mencapai tujuan Tuhan, untuk bisa mencapai apa yang Tuhan mau, bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, bisa mencapai apa yang Tuhan tetapkan. Yang harusnya sebagai orang percaya kita mengalami itu dan kita dimerdekakan di dalamnya. Tetapi kalau kita belajar bahwa banyak sekali orang itu tidak bisa mencapai titik maksimal dari sebuah rencana Tuhan. Dan itu terjadi di dalam Alkitab, saudara. Dalam firman Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bagian dari firman ini, tapi poinnya bukan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Saudara, ada banyak hal yang bisa menghambat saudara ketika Tuhan memanggil saudara. Tuhan sudah menetapkan saudara, Tuhan rindu supaya saudara dan saya itu menikmati semua yang telah ditetapkan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ada saja hambatan. Kenapa? Karena ada banyak pengaruh yang ada di sekeliling kita, dan pengaruh-pengaruh itu akhirnya menyeret kita, menarik kita keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tidak pun itu akan memotong atau menghambat saudara mencapai sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, atau memperlambat
ya, memperlambat saudara untuk kita bisa mencapai sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman yang akan kita belajar supaya saudara kita masing-masing boleh menyelidiki, boleh mengoreksi hidup kita. Apakah ada bagian-bagian yang menjadi penghambat saya untuk mencapai tujuan Tuhan atau memperlambat saya? Gitu ya. Ingat kisah Saul, ya. Saul itu mengalami yang namanya pemotong destiny, ya. Ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi raja, Tuhan menetapkan dia tidak ada lebih dari orang lain, ya. Tetapi karena undi waktu itu jatuh di dia dalam perjalanannya, saudara, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan taruh karena ada potongan destiny, karena pengaruh dari lingkungan yang dia tidak kuat. Akhirnya dia membuat keputusan yang salah, dan keputusan yang salah itu mematikan panggilan Tuhan, mematikan destiny, mematikan tujuan Tuhan, memotong keputusan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Saul. Dan itu yang harusnya kita sadar supaya ini jangan terjadi. Tidak boleh terjadi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Kenapa? Kalau itu terjadi akan banyak hal yang terbuang dari hidup kita, ya. Akan ada banyak hal yang terbuang, akan ada waktu yang terbuang, akan ada biaya yang terbuang, akan ada tenaga yang terbuang. Ketika akhirnya tujuan yang ditetapkan Tuhan tidak bisa kita capai, ya, sia-sia perjalanan kekristenan kalau saudara dan saya akhirnya tidak mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sia-sia kekristenan. Karena kekristenan ini berbeda, saudara dan saya hidup hanya untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan tujuan yang lain. Bukan tujuan supaya kita menjadi hebat, bukan untuk menyenangkan keluarga, bukan. Tetapi bagian penting adalah kita menyelesaikan ketetapan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, dan unsur-unsur yang lain itu akan ada di dalamnya, ya. Dan itu unsur-unsur yang lain bukan menjadi tujuan utama di dalam perjalanan kita, tetapi perjalanan orang Kristen itu harus dia menyelesaikan ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian Kejadian 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, katanya ini kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, kita tahu kisah ini kisah di mana ketika Abraham setelah dipanggil Tuhan, ya, kemudian akhirnya dia memiliki anak. Kemudian Tuhan minta untuk anaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa ini adalah ketetapan yang Tuhan inginkan pertama kali untuk ketika memanggil Abraham untuk menjadi bapa segala orang percaya. Tetapi dalam panggilannya, saudara mau tahu bahwa ini belum muncul, saudara. Ya. Di dalam perjalanan Abraham sampai di titik firman ini digenapi, itu
butuh waktu 40 tahun ketika dari Ur Kasdim. Ya. Ketika dari Ur Kasdim dipanggil keluar bersama dengan orang tuanya ke Haran, saudara. Di sana dia terima firman ini waktunya 24 tahun. Ya, ketika Tuhan panggil Abraham, kamu pergi dari keluarga dan sanak saudaramu, karena aku akan menjadikan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Dimulai dari panggilan itu sampai penggenapan firman ini butuh waktu 24 tahun. Tetapi ketika dipanggil dari pasal yang 11, kita baca pasal yang 11. Saudara, ada sesuatu yang aneh ketika tadi pagi saya coba baca kembali di bagian ini. Pasal yang 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, perhatikan baik-baik firman-Nya ya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram dan anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan, ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara, ketika saya baca firman ini tadi pagi, saya renungkan begini. Terah ini, Alkitab memang tidak menceritakan kisah Terah dipanggil Tuhan ya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah keturunan-keturunan orang yang dipanggil, keturunan-keturunan dari Nuh yang akhirnya dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Nah, Terah ini membawa keluarganya, tujuannya kemana tadi firman bilang? Tujuannya kemana? Saudara, tujuannya ke Kanaan ya. Terah tujuannya membawa keluarganya pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di Kanaan, saudara, Terah tidak berhenti di Kanaan. Ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melewati Kanaan. Sampai mereka berhenti di mana? Di mana tadi firman bilang? Di Haran. Saudara, antara Haran dengan Kanaan itu jaraknya kurang lebih 320 km, saudara. Antara Kanaan, jadi mereka keluar ini dari Ur Kasdim harus berhenti di Kanaan. Tetapi sampai di Kanaan mereka tidak berhenti. Mereka jalan terus, saudara. Ketika saya renungkan firman, saya bilang, ada sesuatu yang aneh sebenarnya di sini. Kanaan itu kan ketetapan Tuhan untuk mereka nikmati, dan akhirnya dibawa kembali lagi. Ya, bangsa Israel harus kembali lagi untuk merebut tanah Kanaan dan tinggal di sana. Sejak semula Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Terah untuk keluar dari Ur Kasdim menempati tanah Kanaan. Tetapi ketika itu mereka tidak berhenti di Kanaan. Mereka lanjut perjalanan 300-an kilometer jauhnya dari Kanaan lewat. Jalan kaki dari Kupang itu kurang lebih sampai di Atambua, saudara. Ya, Poi Hai. Jalan kaki. Kalau sekarang dengan auto masih baik. Berapa lama mereka melanjutkan perjalanan? Hanya karena ketidaktaatan Terah memimpin rombongannya untuk harusnya ada di Kanaan, tapi
Tapi dia bilang mungkin Kanaan tidak terlalu enak, jadi mereka lanjut perjalanan sampai ke Haran, saudara. Saudara nanti bisa pulang lihat di di peta. Ya. Oh mungkin di Alkitab juga ada ya. Yes, di belakang. Ini sesuatu yang aneh, saudara. Nah, saudara lihat ya. Lihat kalau punya dunia dalam zaman purba, peta di bagian belakang. Saudara lihat ya. Ada di peta? Ada ya. Ya. Saudara bisa lihat Ur Kasdim itu ada di sekitar, kalau saudara lihat di pojok sebelah kiri itu ada Gosen, Mesir, gitu ya. Nah ini perjalanan Tuhan suruh mereka ke Kanaan, ada di sini saudara. Lihat ya, ada di sini. Kanaan itu ada di sini. Mereka berangkatnya dari sini, gitu ya. Dari sini berangkat dari sini. Kanaan ada di sini. Mereka jalan sampai di sini saudara. Oh, gitu. Ketika saya renungkan ini, betapa bodohnya Terah, gitu ya. Tujuannya ke Kanaan, tapi tidak berhenti di Kanaan. Melanjutkan perjalanan jauh, lebih jauh lagi, hanya untuk sampai ke Haran, begitu ya. Pemotong destiny yang harusnya mereka menikmati tanah Kanaan di zaman itu, akhirnya mereka tidak nikmati dan mereka pergi ke Haran. Nah, sampai akhirnya Tuhan memanggil Abraham di Haran. Ya, kita lihat bahwa Abraham harus dipanggil di Haran, ya, untuk pergi dari tengah-tengah keluarganya. Nah, ada 5 hal yang kita perlu belajar dari kebenaran firman pagi hari ini. Pertama, Abraham harus potong Terah dari riwayat hidupnya untuk destiny-nya bisa tercapai. Ya. Kejadian 11 ayat yang ke-31. Lalu itu yang tadi ayat yang ke-31, lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ayat yang pertama, pasal yang ke-12. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan, Terah harus dipotong riwayat Terah, atau kisah tentang Terah di Haran harus dipotong dari kehidupan Abraham. Pergi meninggalkan kisah itu, karena kisah di Haran itu sebuah pelanggaran dari ketetapan. Ya, harusnya di mana? Harusnya di Kanaan, tetapi mereka pergi. Itu cari apa di Haran? Gitu ya. Saya suruh Oscar
lu pergi di pasar Impres ya. Dia tidak pergi pasar Impres, dia pergi di pasar Niki-Niki, saudara. Ya. Ya betapa bodohnya. Ya. Jadi saudara, ini sesuatu yang aneh, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan harus, karena ini masa di mana Tuhan harus terus mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia setelah air bah melanda bumi ini, saudara. Ya. Jadi Tera itu dengan sebuah julukan menunda melakukan perintah, ya. Keputusan untuk melakukan menunda keputusan perintah, saudara. Berapa banyak kita yang seringkali menunda-nunda apa yang diperintahkan, itu Tera, saudara. Ya. Apa yang disuruh itu roh Tera. Ya. Ketika kita menerima perintah, kita menunda-nunda, itu roh Tera, saudara. Roh Tera itu penghambat orang sulit untuk maju. Kenapa? Karena menunda, ya, atau menahan, atau tidak ingin melakukan dengan cepat. Ya. Kemudian itu pertama di dalam kehidupan Abraham mengalami penundaan. Yang kedua, Abraham harus potong Lot supaya tidak menjadi penghambat di dalam Abraham mencapai tujuan Tuhan. Ayat yang keempat dari pasal 12. Lalu pergilah Abraham, perhatikan baik-baik firman ini, ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Firman Tuhan kepada Abraham apa? Ya. Ayat sebelumnya kita lihat baik-baik. Pergilah dari negerimu, perhatikan. Pergilah dari negerimu dan dari apa? Sanak saudara. Ya. Tuhan suruh Abraham pergi sendiri. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan suruh dia pergi sendiri. Pasti yang dimaksud oleh Tuhan adalah pergi bersama dengan istri. Ya. Tetapi dalam keputusan Abraham berangkat, Lot ikut, saudara. Ya. Tuhan bilang pergi dari sanak saudara. Ternyata dia ajak sanak saudara termasuk Lot, ya, ikut bersama-sama dengan dia. Nah, akhirnya kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka, Abraham dan Lot, ketika mereka diberkati, terjadi gesekan, ada konflik di sana. Ya. Ada konflik, ada masalah di antara hamba-hambanya. Akhirnya supaya tensi persoalan itu tidak tinggi, maka dibuat keputusan untuk berpisah, saudara. Ya. Saya kemarin sempat cerita dengan siapa, saya bilang Abraham itu punya keputusan untuk punya hak untuk memilih pertama, tapi dia menyerahkan kepada Lot untuk memilih pertama. Dan apa yang terjadi, Lot memandang, melihat, memilih semua yang indah-indah dalam pandangan mata manusia. Ya. Ternyata yang enak dan baik dalam pandangan mata manusia itu seringkali itu menjadi penghambat untuk Tuhan mengerjakan hal-hal ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, Lot ini suka ribut, saudara. Ya. Memiliki niat yang terselubung. Ya. Niat yang terselubung ini dong keluar anggap pakaian pasti. Ya. Ada niat yang terselubung di dalamnya. Ya. Jadi kalau saudara dan saya ketika dipanggil Tuhan untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, ada niat-niat terselubung. Itu roh Lot. Roh Lot. Ya. Jadi jangan suka simpan sesuatu
di dalam hati, ya, karena itu Lot. Tetapi satu hal yang saya terus renungkan tadi pagi, kenapa ya Abraham ini akhirnya harus bawa Lot? Ya. Tuhan sudah omong. Tuhan omong zaman dulu itu bukan ketoko, sekarang kok terka-terka, gitu. Terka tahu tuh? Terka tahu tuh? Adi lu tahu terka apa sih? Hah? Tidak tahu. Nah, itu. Kalau saya tanya kan, tebak-tebak saudara, ya. Tapi Tuhan bicara dalam sesuatu yang nyata, saudara. Dan lu pergi ya dari lubung sanak saudara, gitu ya. Tiba-tiba mungkin karena Lot ini anak yatim mungkin, gitu ya. Ya sudah, beta ikut saja, gitu ya. Dan akhirnya saudara mau tahu, ini ada sebuah kisah yang sangat fatal. Lot ikut di dalam kehidupan Abraham, saudara, ya. Lot ikut dalam kehidupan Abraham. Saya lihat, aduh, begitu sedihnya kehidupan Lot, gitu ya. Ketika pisah dari Abraham, ya, dia pisah dan jadi kacau, gitu ya. Istrinya jalan sendiri, anaknya jalan sendiri, gitu ya. Kalau istrinya tidak jalan sendiri, tidak mungkin jadi tiang garam, saudara. Artinya keluarganya jadi kacau dan berantakan, saudara. Ya. Jadi jangan sampai saudara kita sebagai orang Kristen diam-diam saudara menyimpan roh Lot di dalam diri kita. Ya, menyimpan roh Lot, dan itu akan sangat menjadi penghambat di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, fokus kita itu ke Tuhan. Ya, Tuhan memanggil Abraham, itu dia memanggil untuk pergi, gitu ya. Setelah dipanggilan itu, baru dia dikatakan diberkati, saudara. Ya, jadi saudara dan saya harus pastikan kita tahu relnya. Ketika kita memutuskan untuk ikut panggilan Tuhan, harus tahu rel. Jangan sampai kita jadi seperti Abraham, seperti Lot. Yang berikut Abraham yang menjadi penghambat istri dia untuk mencapai apa yang menjadi ketetapan Tuhan adalah Hagar, saudara. Ya. Kejadian 16 ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangtuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara, kisahnya saya tidak perlu uraikan terlalu lama, terlalu banyak, karena saya tahu semua di sini baca firman. Ya, amin. Amin. Kalau saudara tidak baca firman, bertobat, saudara. Ya. Saudara, ketika dalam masa penantian untuk penggenapan janji dalam kehidupan Abraham dan Sarai, mereka tidak lihat sedangkan usianya sudah terus lanjut, saudara. Ya. 80 tahun, saudara. Ya. Dan 95 tahun. Kakek nenek, saudara. Ya. Tiba-tiba muncul sebuah ide. Ya. Muncul sebuah ide. Kan sudah mungkin lagi nenek Sarah ini hamil dan melahirkan dan menyusui, saudara. Kemarin saya buka-buka beberapa minggu lalu buka-buka HP, terus ada sebuah kisah, ada satu keluarga,
satu pasangan menikah, gitu ya, mau menikah, pas mau akad nikah, cowoknya bangun kabur, lari dari tempat akad nikah karena baru tahu calon istrinya ini sudah umur 65 tahun sudah. Ya. Sedangkan selama ini dia pikir masih umur 26 tahun. Karena memang di foto itu tidak ada tanda-tanda tua, saudara. Cowoknya baru tahu ketika dia yang perempuan ini kasih keluar paspor untuk dibuat di dalam catatan pernikahan, gitu ya. Baru tahu usianya 65 tahun, saudara. Langsung bangun lari, saudara. Gitu ya. Tetapi dalam perjalanan saya baca, ternyata si nenek 65 tahun ini hamil, saudara. Gitu ya. Nenek 65 tahun. Ya, saya sempat masih cerita-cerita dengan Ibu Gembala. Saudara, ini kan sebuah aneh. Sarah berpikir, saya ini kan punya pembantu, gitu ya. Sudah kan tidak mungkin saya ini hamil, karena Alkitab katakan sudah mati haid. Berarti wanita mati haid tidak mungkin hamil, gitu ya. Jadi ditawarkanlah Hagar, saudara. Ya, tawarkanlah Hagar. Bayi Abraham ini sudah pikir-pikir lagi. Dia lupa janji Tuhan bilang akan jadikan dia menjadi bapak banyak bangsa. Gitu. Sampai akhir kisah firman ini bilang Hagar ini hamil. Gitu. Ketika Hagar hamil, saudara, Alkitab menuliskan di ayat yang lain, Abraham ini terpikat hatinya. Ya. Terpikat hatinya dengan Hagar dan terpikat hatinya dengan anak Hagar, saudara. Ya. Sehingga dikatakan Abraham ini menjadi marah ketika Hagar ini harus pergi, saudara. Begitu ya. Nah, kisah itu menggambarkan ketika Hagar mulai hamil, Abraham melupakan akan janjinya. Fokus dia adalah kepada semua yang jasmani. Begitu ya. Kenapa? Karena laki-laki mandul atau tidak memiliki anak itu dianggap tabu, saudara. Jadi Abraham ini hatinya mulai terpikat. Nah, roh Hagar itu apa? Roh Hagar itu mementingkan semua yang berbau kedagingan, saudara. Itu roh Hagar. Ya. Semua yang berbau kedagingan untuk memikirkan semua yang enak menurut keinginan daging, itu roh Hagar, saudara. Ya. Jadi ketika masa itu, saudara, nanti saudara bisa baca di pasal 20-an, 21 atau 22, ketika Abraham akhirnya menjadi marah, saudara. Ketika Hagar harus pergi, sehingga dia tawarkan dengan Tuhan begini, kalau boleh Ismail itu yang engkau janjikan, saudara. Jadi akhirnya sampai di titik Abraham menjadi tawar hati dengan apa yang dijanjikan Tuhan untuk dirinya, bahwa bukan keturunan dari Hagar yang akan menggenapi janji Tuhan, tapi Abraham tetap bilang kalau boleh dia. Artinya dia bilang begini, sudah Tuhan jangan pusing-pusing lagi, kan sekarang sudah ada Ismail, kenapa Tuhan harus capek-capek, gitu ya. Saya baca ini memang kadang-kadang kita orang Kristen terjebak di sini, ya, terjebak ketika menantikan janji Tuhan sudah pasif, sudah sudah tidak lagi mempercayai dan akhirnya menghalalkan, ya, menghalalkan cara-cara yang bukan cara Tuhan, saudara. Saudara ingat kisah Saul, kenapa dia akhirnya ditolak Tuhan? Karena ketika Samuel belum datang, ya, untuk mempersembahkan korban, di tengah-tengah musuh orang Filistin datang, di tengah-tengah bangsa Israel mulai marah, akhirnya dia memutuskan, sudah bawa datang itu korban, saya potong korban dan persembahkan korban, saudara. Ya, tidak usah susah-susah lagi, cepat-cepat saja. Kenapa? Karena ada desakan dari daging, gitu ya. Dan roh Hagar itu selalu mementingkan yang dari daging, saudara. Ya. Tidak peduli itu benar atau salah, tidak peduli
itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Yang penting apa? Yang penting realita cepat terjadi di depan mata. Yang penting apa? Yang penting yang kita harapkan, yang kita inginkan langsung ada di depan mata. Itu rohani. Ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus belajar supaya mulai menyeleksi semua yang memaksakan untuk kita bekerja dengan cepat, yang akhirnya itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Yang berikut adalah Abraham harus memotong, ingat Raja Sodom, saudara, ya. Kejadian 14 ayat yang ke-21-22. Satu waktu terjadi peperangan di antara raja-raja dan Abraham ikut bersama dengan orang-orangnya ikut berperang, dan akhirnya karena mereka ada di sana maka mereka mengalami kemenangan. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Dari kepunyaanmu itu sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya, saudara. Ya, memutuskan atau memotong Raja Sodom di dalam diri kita itu artinya memotong semua yang berbau duniawi, saudara. Ya. Semua yang berbau duniawi. Tadi Hagar itu berbau kedagingan, ya. Kalau Raja Sodom ini berbau duniawi, ya. Tuhan berfirman, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, kata firman Tuhan kepada Abraham. Tetapi satu ketika akhirnya Raja Sodom menawarkan itu. Dan saya merasa bahwa Abraham tidak mau terpikat dengan sesuatu yang berbau duniawi yang akhirnya menyeret dia untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Jadi hari-hari ini kita harus terus menyeleksi diri kita sehingga hal-hal yang berbau duniawi itu harus terus makin berkurang-kurang di dalam diri kita, ya. Semua yang berbau duniawi, apa yang berbau duniawi? Saudara berdoa tanya Tuhan lah, di dalam dirimu itu apa yang berbau duniawi, saudara, ya. Supaya kita tidak mengalami hambatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima adalah Abraham harus memotong Ishak dari dirinya. Pasal yang ke-21. Yang ke-22. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, katanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saya ketika baca ini saya bilang, Tuhan ini memang Tuhan sudah bilang gini, ambillah anakmu yang tunggal, ya. Artinya apa? Artinya Ismail itu tidak diperhitungkan Tuhan, ya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berfirman di sini apa? Anaknya tunggal, ya. Ingat baik-baik, anak Abraham itu tunggal, yaitu Ishak, ya. Sesuai dengan firman. Ya,
Karena Tuhan yang berfirman, ambillah anakmu yang tunggal, begitu. Berarti Ishak tidak termasuk di dalam keturunan Abraham, ya. Walaupun kita baca sebelumnya bahwa ketika Hagar pergi dengan Ismail, ketika diusir suruh pergi, dan akhirnya Tuhan menjumpai Hagar ketika Ismail menangis, tidak ada air, dan Hagar buang dia di semak-semak, dan Tuhan tegur Hagar. Akhirnya Tuhan munculkan air di situ dan bisa memberikan minum, dan Tuhan berfirman bahwa dia juga akan kujadikan bangsa yang besar, gitu ya. Tetapi tidak dikatakan dia adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham di dalam firman Tuhan hanya satu, yaitu anak tunggal Abraham, Ishak. Dan Tuhan tahu bahwa yang Abraham cintai dan kasihi, gitu ya. Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, gitu ya. Akhirnya Tuhan tahu, gitu ya. Kenapa? Ini adalah anak kebanggaan, ya, yang dinantikan sejak 40 tahun, ya. Akhirnya digenapi, ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Jadi yang berikut adalah Ishak. Ya. Terkadang saudara, Ishak bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Berkat Tuhan kadang-kadang menggantikan Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Perhatikan, ini berbahaya. Ya. Saudara, jangan sampai ya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita memang tetap melayani, tetap bekerja, begitu ya. Dan ketika kita melayani, Tuhan kasih berkat, ya. Dan jangan sampai berkat yang diberikan Tuhan kepada kita akhirnya itu menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena fokus kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada berkat yang Tuhan berikan. Dan seringkali ini akhirnya menyeret orang-orang percaya keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena fokus beralih, fokusnya pindah, saudara. Ya, tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada berkat. Mungkin juga tertuju kepada potensi, mungkin juga tertuju kepada kemampuan, mungkin tertuju kepada profesi, mungkin tertuju kepada yang macam-macam lah, gitu ya. Fokus kita tidak lagi ke Tuhan, ya. Karena itu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita mau memotong semua yang akhirnya menggantikan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kita pangkas semua yang akhirnya itu membuat kita tidak lagi bisa fokus ke Tuhan, tetapi justru fokus kepada hal-hal yang Tuhan kasih, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Jangan sampai akhirnya saudara dan saya tidak bisa mencapai tujuan Tuhan, tidak bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau mungkin saudara dan saya akhirnya mengalami keterlambatan di dalam penggenapan janji-janji Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketertarikan kita kepada keinginan duniawi, ya, kepada keinginan daging, kepada hal-hal yang akhirnya mengalihkan perhatian kita ke Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, ya, dari kehidupan Abraham. Artinya harus menunggu selama 40 tahun, ya, paling tidak minimal 25 tahun ketika Tuhan mulai bicara ke dia, gitu ya. Dan mengalami itu sampai masa di mana dia menjadi orang yang tawar hati dengan Tuhan, ya. Kenapa? Saudara kalau baca ketika
utusan Tuhan datang untuk mau pergi kepada Sodom dan Gomora untuk menghanguskan itu. Ya. Ketika Abraham lihat dan akhirnya Tuhan mereka boleh diizinkan untuk Abraham siapkan makan buat mereka, dan tiba-tiba saja nih mereka Tuhan bilang, mana istrimu? Gitu ya. Mana Sarah istrimu? Gitu ya. Tuhan bilang, oh ada di dalam kemah. Jadi ini nenek Sarah hanya melalui dari pintu kemah. Tiba-tiba dengar bilang, oh, tahun depan nanti waktu yang sama ketika kami datang dia sudah gendong anak, gitu ya. Dan orang tua sudah percaya lagi. Dan Abraham juga, gitu ya. Karena sudah terlalu tebal hatinya dengan menantikan itu, ya. Sudah tawar lah, dan dia masih berpikir, mungkinkah, gitu ya, saya yang sudah bayi-bayi begini, ya, dan Sarah yang sudah nenek-nenek, ya. Kenapa? Karena alami penundaan, menikmati janji Tuhan yang cukup lama, akhirnya mereka menjadi tawar terhadap janji Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk apapun yang ada dalam hidup kita, jangan pernah mengalihkan kita perhatian dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya berjalan mengiringi dengan Tuhan dan ada banyak hal tidak terjadi, kisah tentang Abraham dan Sarah akan terjadi dalam hidup kita. Syukur kita dapat anugerah dan kita bisa menikmati penggenapan. Tetapi kalau kita tidak dapat dan itu akhirnya terlewatkan, menjadi sia-sia kekristenan. Demikian firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang menyatakan bagi kami, mengingatkan kami untuk kami tidak mengalami